Kalau saudara dalam dunia bisnis, kalau masih pulang modalnya, mungkin di sini ada beberapa orang yang bisnis, kalau pulang modal masih bisa lega hati ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau sampai modal pun termakan, ini sudah menjadi petaka. Pada zaman Nabi Habakuk masa sukar ini terjadi. Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu Saudara, pohon ara tidak berbuah dan kambing lembu, pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbuah dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Apapun mereka lakukan, Alkitab mengatakan tidak ada sedikit pun menghasilkan. Masa yang sukar sekali. Tetapi ayat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini berapa ajaran firman Tuhan yang dapat boleh bagikan kepada kita semua. Bagaimana kita bisa bertahan melewati masa-masa yang sukar ini. Bertahan dan melewati. Amin. Amin. Kita tidak hanya cukup bertahan, tapi harus melewati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang Israel pada zaman Nabi Habakuk, mereka mengalami itu masa yang sukar, tetapi di balik itu mereka bisa melewati dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa yang sukar hari ini, yang pertama kita harus mempersiapkan diri kita, baik lahir maupun batin kita. Saudara-saudaraku, yang kita persiapkan tidak cukup hanya lahiriah saja, tidak cukup hanya batin saja, tetapi yang kedua hal ini, sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Itu harus kita persiapkan. Saudara-saudaraku, dalam menghadapi masa yang sukar, kalau hanya batinnya kalau hanya jasmaninya sehat, rohaninya sakit, dia juga akan bisa menjadi jahat. Dia menjadi jahat. Sebaliknya, kalau hanya rohani kita sehat, jasmani kita jahat, jasmani kita sakit, kita juga akan bisa menjadi orang yang tidak maksimal. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita, persiapkan dirimu baik lahir maupun batin. Ayat 16 coba kita baca 2-3 ya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelomboran menyerang kami. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Habakuk mengatakan, dengan tenang aku menanti hari kesusahan. Ido hati molo bahasa Batak tua apa dokon ikut tagamod do hari susah, ikut tagamod do nasodinggan. Bukan hanya yang baik itu saja kita harapkan, tetapi kadang-kadang bukan berarti kita meminta itu. Namanya hidup, kita pasti akan mengalami suatu kali namanya persoalan ataupun mungkin hari susah. Ikut tagamod do las niroha, ikut tagamod do bot niroha. Kedua-duanya ini harus kita nantikan. Habakuk mengatakan, dengan tenang aku menantikan hari kesusahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dia mempersiapkan lahiriahnya. Jadi jemaat Gereja Jarol yang ada di tempat ini, mari kita persiapkan hari ini. Ya, mumpung masing-masing bisa kita hari ini beraktivitas, mungkin masih bisa kita menghasilkan walaupun sedikit demi sedikit. Mari kita persiapkan lahiriah kita ini. Ya, jangan sampai seolah-olah tidak ada lagi persoalan hari esok. Ingat, selama kita masih di planet bumi ini akan ada persoalan. Akan ada masa-masa sukar kita alami. Mungkin berbeda, maka persiapkan lahiriahmu. Saudara-saudaraku, salah satu menghadapi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, kita harus persiapkan lahiriah kita, artinya batiniah kita. Kita harus jaga kesehatan kita, imun tubuh kita. Tidak cukup hanya berdoa, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara sudah tahu itu sudah virus, saudara berdoa jungkir balik pun, doa puasa pun, saudara itu sedang mencobai Tuhan, pasti saudara kena. Jadi kita harus persiapkan fisik kita. Jadi kalau hari ini masih pemerintah katakan
Jangan dulu buat untuk kelompok rame-rame. Kalaupun rame, ya buatlah social distancing, physical social distancing. Ya, beda apa? Mengatur jarak. Saudara-saudaraku, jangan dulu langsung kontak fisik. Kita bersyukur hari ini di Siantar ini sudah bisa beribadah, walaupun belum semua gereja melakukannya. Ya, tetapi sebahagian besar sudah membuat dengan teknik seperti ini. Kita bersyukur. Ada teman-teman yang lain dari daerah yang lain seperti zona merah, Bapak Ibu Saudara, mereka belum bisa beribadah. Ya, satu hal yang kita banggakan, ya kita masih bisa lebih diberkati Tuhan dibanding mereka yang ada di zona merah. Ya, masih bisa beribadah. Nah, saudara-saudara apa yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata di dalam menjalani masa-masa sukar yang terjadi hari ini, kita harus tetap persiapkan diri kita. Baik lahiriah kita ini harus persiapkan. Saudara-saudaraku harus mempersiapkan bahwa suatu kali akan terjadi kesusahan, kata firman Tuhan. Dan terbukti hari ini pada zaman kita ini, kita sedang mengalami masa sukar. Siapa yang pernah tahu, siapa yang pernah berpikir akan ada terjadi COVID-19 yang mengguncang dunia? Belum ada. Kecuali mereka yang sedang meneliti atau mungkin menciptakan virus tersebut. Tidak ada yang tahu. Saudara-saudara, tetapi itu terjadi. Kalau zaman Nabi Habakuk, yang masa sukar mereka menanam apapun tidak menghasilkan. Lembu yang mereka miliki pun tidak bisa mereka gembalakan dengan baik, mengecewakan semuanya. Masa sukar. Maka persiapkan hatimu, persiapkan lahir dan batinmu. Batin kita ini harus kita persiapkan. Jangan sampai kita jadi depresi, stres, menjadi orang yang gila. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang kedua, next poin yang kedua. Poin yang kedua, alam dan seisinya bisa mengecewakan, tetapi kita harus komitmen melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, dalam menjalani masa-masa menghadapi kesukaran, agar kita bisa melewatinya, saudara harus tetap komitmen untuk melakukan apa yang biasa kita lakukan untuk Tuhan. Situasi bisa mengubah komitmen kita. Perhatikan baik-baik. Ada banyak hari ini orang jadi tidak sungguh-sungguh lagi bertuhan karena situasi ini. Tapi Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, alam dan seisinya bisa mengecewakan. Tetapi komitmen kita harus tetap kita lakukan sebagaimana biasanya kita lakukan untuk Tuhan. Ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Satu komitmen yang luar biasa yang dimiliki oleh Habakuk bersama dengan orang Israel pada masa itu dalam menghadapi masa sukar adalah komitmen. Apa yang biasa mereka lakukan itu mereka tidak kurangi. Jadi kalau saudara-saudaraku, COVID-19 ini jangan membiarkan kita jadi membuat kita tidak sungguh-sungguh bertuhan. Yang tadinya kita suka berdoa karena COVID ini ada alasan kita, nggak boleh berdoa. Yang tadinya kita suka beribadah karena COVID ini jadi kita nggak beribadah. Saya mempertanyakan Bapak Ibu Saudara, kira-kira berapa persen orang yang mengikuti ibadah online itu sungguh-sungguh beribadah, atau sekedar beribadah, atau mungkin membuat hanya sekilas saja? Ketua Umum GSJ di Indonesia, Pendeta Budi Setiawan, telah membuat satu rilis bersama dengan para pemimpin gereja kita. Dari 100% peserta mengikuti ibadah online, hanya sungguh-sungguh sekitar 30% saja. 70% ini ada yang hanya sekedar like, hanya sekedar lihat, hanya sekedar menonton, hanya sekedar, pokoknya sekedar. Betapa mirisnya. Apa yang sedang terjadi hari ini? Masa sukar bisa mengubah paradigma orang, bisa mengubah kesetiaan orang kepada Tuhan. Saya tidak mau jemaat GSJ di tempat ini karena COVID ini membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi berkurang.
Kalau kurang satu masih bisa ditoleran, tapi kalau sampai berjalan mundur Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini hati-hati. Hati-hati menjadi satu tantangan zaman bagi kita. Gereja online itu bagus, tetapi hati-hati sisi negatifnya. Gereja online ini suatu kali membuat generasi orang tidak perlu lagi datang beribadah. Karena mereka akan memiliki alasan, di rumah pun bisa beribadah, nggak perlu gereja. Suatu kali betapa kejamnya zaman itu. Bila itu terjadi di masa kita atau masa mendatang, tapi ingat betapa kejamnya, betapa sukarnya zaman itu. Orang tidak akan perlu lagi ke gereja. Percuma gereja dibangun besar. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi masa sukar ini? Ingat, akhir zaman Firman Tuhan berkata tentang akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Bukan masa yang lebih baik, masa yang sukar. Mungkin dia tidak tahu bagaimana bentuk kesukaran itu, tapi yang jelas Alkitab berkata masa sukar terjadi. Apakah kita masih tetap komitmen untuk melakukan apa yang biasa kita lakukan kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, gaya komunitas kita sesama manusia bisa berubah, tapi jangan sampai kita berubah kepada Tuhan. Amin. Karena yang kita tuju bukanlah tubuh jasmani kita ini, bukan dunia ini. Yang kita tuju adalah kekekalan batiniah kita, rohani kita. Maka jangan sampai berubah Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Habakuk menceritakan di sini bagaimana dia membuat suatu komitmen dalam diri tentang mengikut Tuhan dalam keadaan yang sangat kurang baik. Hal yang demikian juga perlu kita lakukan sebagai jemaat Yesjarol untuk mempertahankan kualitas iman percaya kita sampai akhir segalanya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Seperti pujian tadi, Dia mengerti, Dia peduli. Jangan pernah. Saudara-saudaraku, memang karena situasi ini kita tidak dikatakan berhenti dari ibadah, tidak. Namun mungkin hanya tempat kita yang dirubah sedikit. Apakah kita masih berdoa di rumah? Ya, saya Bapak Ibu Saudara berusaha ya membuat video. Capek Bapak Ibu Saudara membuat video itu. Kadang-kadang saya harus rekaman di sini, saya khotbah di depan kursi, ya. Lalu saya harus edit lagi, buatlah semacam. Saya bagikan kepada jemaat. Saya tidak tahu apakah yang ada menonton, like atau men-share atau lain sebagainya. Tapi yang jelas, ya, saya masih berusaha. Apakah saudara jemaat masih mempertahankan budaya ibadah itu? Perhatikan baik-baik, Selasa dan Kamis itu kita ibadah komsel. Apakah masih kita mempertahankan atau memang kita nggak komitmen lagi? Perhatikan, alam ini akan suatu kali merubah semua tatanan yang ada di dunia ini. Tapi jangan pernah engkau merubah tatanan Alkitab ini. COVID-19 ini akan merubah semua pola keadaan, semua tatanan. Perhatikan, yang biasanya kita salaman jadi nggak salaman, yang biasanya kita bisa saling merangkul nggak merangkul, yang biasanya kita bentuk ramai jadi sedikit, yang biasanya kita bisa kemana-mana sekarang harus terbatas. Dan gaya ini akan terus berkelanjutan sampai terus menerus. Tapi perhatikan baik-baik. Kebiasaanmu kepada Tuhan, ibadahmu kepada Tuhan. Awalnya kita kayaknya risih kalau nggak salaman sini, tapi ini karena seorang bulan, nggak biasa. Halo, udah biasa kan? Nggak apa lagi. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, budaya yang baik harus tetap kita kembangkan. Walaupun suatu kali nanti akan terjadi lagi belajar lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, Habakuk ini mengatakan ya, bahwa jelas alam bisa mengecewakan, tetapi jangan sampai merubah ya, kasih kita kepada Tuhan, kebiasaan kita. Sekarang banyak dibuat penelitian ekonomi, penelitian gereja, penelitian pendidikan, penelitian. Sekarang banyak orang-orang para pakar sedang meneliti, membuat satu penelitian apa yang terjadi dalam dunia pendidikan pada era COVID-19 ini, apa yang terjadi di dalam dunia rohani
Yang ditakutkan oleh para gereja besar hari ini adalah gedung mereka. Karena suatu kali orang tidak akan berpikir lagi pergi beribadah ke tempat yang ramai. Saya menemukan satu jawaban. Orang beberapa tahun yang lalu bangga dengan gereja besar, jemaat puluhan ribu, tapi hari ini itu menjadi petaka bagi orang-orang lain. Karena apa? Mereka akan takut kepada tempat yang ramai. Saudara-saudaraku, Allah mengecewakan. Situasi mengecewakan. Tetapi kita harus komitmen untuk tetap setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Menurut satu penelitian dari pusat, bersiap-siaplah gereja kecil akan menuai jiwa-jiwa. Gereja yang kosong tanpa jemaat suatu kali akan dipenuhi dengan jemaat. Kenapa? Kalau sampai orang ibadah ribuan, puluhan ribu, itu sudah tempat keramaian. Allah mengecewakan. Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan tersebut pun pasti akan tetap kuat. Memang itulah dunia. Masa-masa yang sukar. Perhatikan, kalau fasilitas yang besar, gedung yang besar, tapi tiba-tiba tidak dibutuhkan lagi, itu masa yang sukar. Apa yang harus kita lakukan? Komitmenlah. Amin. Jemaat, komitmenlah. Walaupun kita alami hari ini masa sukar, ya, di mana-mana kita sedang mungkin banyak jemaat yang pekerjaannya terputus karena situasi ini. Masa sukar itu terjadi bagimu. Tetaplah komitmen. Biasakanlah terus beribadah kepada Tuhan. Biasakanlah baca firman. Biasakanlah berdoa. Biasakanlah beribadah. Walaupun mungkin saat ini konser belum diadakan, doa 10 malam masih belum diadakan. Saudara-saudaraku, kebiasaan kita secara pribadi itu harus tetap dikembangkan. Yang ketiga, keadaan dunia ini bisa melemahkan kita, tetapi Tuhan adalah sumber kekuatan dan semangat dalam menjalani masa-masa sukar. Hal yang harus kita tetap lakukan dalam hidup kita, kita harus tetap datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara, kita baca coba sekali lagi 2-3 ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki Musa, Ia membiarkan aku terjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Perlu kita lihat daripada ayat ini bahwa Habakuk mengatakan jika dia mengandalkan dunia dan kekuatannya, tentu dia semakin lemah dan tak berdaya dalam menghadapi masa sukar tersebut. Tetapi berkat persekutuan dan hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia mampu bertahan dan tetap kuat di tengah-tengah keadaan yang lemah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya cintai, hari-hari ini kita sedang menghadapi bukan perkara yang mudah, ya. Perhatikan. Jangan belajar lagi mengandalkan pikiran, tapi belajarlah mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Keadaan dunia bisa melemahkan, tetapi kuasa Tuhan menguatkan. Saudara-saudaraku, saya menghimbau kita semua jemaat, menghimbau kita semua, mari tetap bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Haleluya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dunia berubah. Kita tidak tahu apakah suatu kali, ya, dunia ini sedang membawa orang kepada kebinasaan. Tapi yang jelas firman Tuhan bawa kita kepada kekuatan, kepada kehidupan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Persiapkan lahirmu, persiapkan batinmu, dan juga tetaplah komitmen dalam melakukan apa yang biasa kita lakukan, dan juga tetaplah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Jangan lagi mengandalkan, ya, dompetmu. Satu kali dompetmu itu juga akan bisa hilang. Jangan lagi mengandalkan, ya, kalau minggu lalu saya khotbah tentang mengandalkan dunia ini, menjadikan dunia ini segala sesuatunya. Ya, jangan kita itu buat lagi sebagai andalan kita, kekuatan kita. Karena suatu kali pun itu akan lemah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa yang sukar pernah terjadi dialami oleh
Manusia bisa merencanakan rencana yang luar biasa, tapi bisa gagal dalam sedetik. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana yang besar atas anak-anaknya, dan tidak ada satu pun orang yang bisa menggagalkannya. Maka Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Jemaat, halo Bapak Ibu Saudara, ya. Kuboto hami do susah pikiran guna. Kami tahu, Tuhan tahu kita hari ini sedang mengalami kesusahan, tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Kalau sudah pemerintah berkata, biarlah kita hidup berdampingan dengan masa sukar ini, biarlah kita hidup berdampingan dengan COVID ini, apa yang terjadi? Itu membuktikan bahwa pemerintah sudah angkat tangan. Di situ kita berkata, ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amen. Saudara-saudaraku, mengangkat tangan itu membuktikan kita berserah. Mengandalkan. Mungkin engkau ekonomimu hari ini, pekerjaanmu hari ini sedang hancur, atau mungkin sudah tidak ada lagi bisa menghasilkan. Saya tahu hari ini Partonon sedang mereka merasakan betapa sulitnya hidup ini. Ya, kalau mungkin pedagang kebutuhan pokok masih bisa berjalan walaupun mungkin apa ya sedikit-sedikit. Tapi saya tahu para bertolong itu, para ulos itu, catering itu, dan juga yang dibutuhkan oleh pesta-pesta, mereka sedang kewalahan hari ini. Tuhan tahu kesusahanmu, dan Tuhan inginkan masa sukar ini membentuk kita. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Saudara masih berdoa, saudara masih berserulah, saudara masih tetap berserah kepada Tuhan atau tidak? Dan ini yang Tuhan mau. Mari kita berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan bukan saja kami mengalami. Saya berkatakan, gereja-gereja hari ini banyak mengalami ya masalah yang besar. Ada satu gereja Bapak Ibu Saudara di Sumatera Utara ini. Salah satu teman stafnya di sana, pendeta, saya bincang-bincang kepadanya. Mereka sekarang bangkrut Bapak Ibu Saudara. Karena untuk menghidupkan, untuk biaya operasional gereja itu saja pun harus butuh dana uang ratusan juta setiap bulan. Belum lagi para staf-staf yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang sedang merosot, bahkan semua staf pun tidak lagi dapat persembahan kasih. Karena apa? Jemaat tidak lagi beribadah, mengharapkan ibadah online. Wow. Ini menurut riset tadi, dari 100 diteliti, 30 paling serius beribadah, 70 lagi ada yang sambil beribadah sambil goreng-goreng ikan. Haleluya. Macam mana sambil beribadah? Betul memang dia beribadah, tapi masalah kualitasnya kita yang tahu. Kalau sambil nyuci, ngoceh, didengarkan khotbah. Belum lagi loadingnya yang loaded. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ingat, ibadah online itu bukan menonton, tapi ibadah online itu adalah beribadah. Amin. Saya masih bersyukur Bapak Ibu Saudara, jemaat yang di sini, walaupun selama beberapa bulan ini ya ibadah di rumah masing-masing, tetapi luar biasa. Persembahannya tetap dikumpul untuk gereja. Haleluya. Terima kasih untuk semua jemaat. Saya bangga, saya berikan apresiasi untuk Bapak Ibu Saudara jemaat. Ada teman-teman ya pendeta bilang, agak rohani mati nama kami katanya. Kenapa? Ya macam lah, gak ada lagi pemasukan di gereja katanya. Saya bersyukur jemaat bisa tetap memberikan persembahan. Walaupun mungkin ada kadang menurun, ada kadang naik, itu biasa. Bagi saya itu biasa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibaratkan air kalau mengalir dia walaupun kecil, yang penting mengalir itu lebih baik daripada berhenti di tempat. Jadi itulah minta kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin hari ini doa kita kepada Tuhan bukan lagi Tuhan berikan aku kekayaan, berikan aku berkah yang luar biasa. Tapi hari ini bisa saja doa kita, Tuhan yang penting aku selamat dari COVID ini. Amin. Yang penting aku bisa hidup. Gereja yang penting bisa dulu bertahan. Saya belum berpikir hari ini ya jangkau jiwa pergi sana dan sebagainya. Saya berpikir bagaimana mempertahankan yang ada ini dulu. Amin. Bukan berarti kita tidak mau menjangkau orang lain. Kalau ada yang datang jiwa baru, welcome please ya. Kita senang seperti Ibu Purnababan ini. Ya, Ibu Nababan Guru Siti. Dan juga ada beberapa jemaat-jemaat yang baru yang ingin berjemaat di tempat ini. Ya saya sambut saja Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tetapi ingat baik-baik, saya masih fokus hari ini mempertahankan yang ada ini dulu.
bagaimana kita bisa menghadapi dan melewati masa sukar ini. Ingat, badai pasti berlalu, tapi orang yang bertahan pada kesudahannya, Alkitab berkata dia akan selamat. Ada 3 hal ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam menghadapi masa yang sukar. Pertama, siapkan lahir dan batinmu. Yang kedua, komitmen terus melakukan apa yang biasanya kita lakukan untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita bukan saja menghadapi, tapi kita akan melewati. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan ini sampai di sini saja. Ya, karena waktu kita sudah tepat selesai. Dan saya percaya, pegang teguh baik-baik. Masa sukar tidak akan pernah membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetap dekat menjadi kepada Tuhan. Habakuk mengalami hal yang luar biasa. Saya percaya kita pun akan mengalami hal yang luar biasa.